Jadi kalau dibilang kasih sayang sebenarnya kasih coklat, ngedate bareng. Sebenarnya itu ya kriminal tuh kalau kata Ustadz Abdul Somad itu hari zina sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ardi TV, senang sekali bertemu dengan saya di sini Geres Bula dalam acara Jendela Hati. Baik, hari ini saya sedang bersama Ustadz Irfan dan hari ini kita akan membahas tentang Hari Valentine. Sebelum itu kita sapa dulu Ustadz Irfan yang sudah jauh-jauh datang kemari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Jadi sahabat Ardi TV, Ustadz Irfan hari ini akan menjadi narasumber kita untuk membahas tentang Hari Valentine. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, gimana sih Ustadz keluh kesah kita tentang Hari Valentine ini Ustadz gitu? Oke ya. Ya sebelumnya terima kasih lah kesempatannya ya, Bang Geri ya. Iya. Ya terima kasih dan juga kawan-kawan dari Araniri TV. Jujur saya senang sekali ini bisa saya bilang TV yang paling keren lah di Banda Aceh. Saya paling pokoknya di antara TV yang lain ini TV paling kece lah. Karena baru Araniri TV yang undang saya. Yang lain nggak undang. Ya alhamdulillah dan mengenai Valentine ya kan. Ini sebuah keresahan banyak umat Islam sebenarnya ya. Tapi walaupun banyak umat Islam yang resah, tapi banyak anak muda yang suka gitu. Nah, sudah menjadi budaya gitu. Ini kalau saya tanya ke Geri sendiri, Valentine itu identik dengan apa? Misalnya kalau kita sebut Valentine, misalnya apa yang kalau Valentine itu biasanya berbau dengan coklat, Ustaz. Coklat terus ngasih makanan atau bunga. Iya, bunga. Ya, kalau saya itu punya singkatan khusus Valentine yang mungkin ini nggak ada di KBBI ya. Valentine itu ada singkatannya. Para pria dan wanita tenggelam dalam cinta dan kasih sayang. Lentera malam menjadikan malam mereka semakin romantis. Tindakan kriminal semua itu semua. Kriminal semua itu. Kriminal semua tadi. Jadi kalau dibilang kasih sayang sebenarnya kasih coklat, ngedate bareng. Sebenarnya itu ya kriminal tuh kalau kata Ustadz Abdul Somad itu hari zina sedunia sebenarnya. Nah, kenapa bisa disebut seperti itu? Nah, itu ada sejarahnya, Giri. Jadi sebenarnya Valentine ini banyak kalau kita telusuri ada dari sejarah Yunani, Romawi, Kristen ya. Misalnya dari Yunani itu dia sering digambarkan berasal dari kejadian perkawinan antara dewa Zeus sama Hermes. Tahu dewa Zeus pernah dengar? Tahu. Ada main ya? Enggak. Bahaya nih kalau tahu. Jadi dewa Zeus kawin. Kalau kita lihat simbolnya mungkin ada Cupid ya, yang anak bayi yang ada sayap itu kan. Iya. Nah, itu simbol dewa cinta katanya. Dewa itu yang merestui cinta mereka berdua. Itu tuh karena kan Zeus itu dulu emang dewa yang sangat dihormati di Yunani. Banyak dewa dulu di Yunani itu kan. Banyak dihormati. Makin orang beragama Zeus itu makin nggak ada harganya, nggak dihormati lagi. Makanya sekarang dia jadi dewa judi. Ya, kan? Biar dihargai saja. Iya. Makanya orang main judi online tuh dewanya Zeus tuh. Nah, pada akhirnya mungkin yang salah satu yang paling terkenal ada namanya suatu festival ya. Suatu festival di Romawi itu namanya Lupercalia. Lupercalia itu suatu pokoknya acara di mana untuk merayakan dewa subur dengan dewa subur. Jadi kumpul tuh anak laki sama cewek rame-rame ya. Terus mereka kasih masuk ke salah satu kota undian. Misalnya contoh misalnya ada cowok namanya Yanto sama Anton, ceweknya siapa? Yanti sama Intan. Enggak ada yang namanya sama ya. Mohon maaf kesamaan nama. Terus masukin nama, udah. Terus keluar nama, rupanya nama Yanto sama Yanti. Nama Intan sama Anton.
Udah berarti mereka malam itu berpasangan ya udah habiskan malam itu berdua. Nah kira-kira semalam mereka berdua ngapain? Mungkin nggak main ludo atau sama dia, nggak mungkin kan? Pasti berzina. Sudah kemungkinan besar. Sudah kemungkinan besar. Akhirnya sampai sampai hari ini di Barat itu dijadikan itu sebagai simbol tradisi. Ada yang memang kisah lain seperti kisahnya ada seorang pendeta Santo Valentino kalau nggak salah ya. Pokoknya ada Valentine. Nama Valentine itu dari nama seorang pastor. Pastor itu ustadznya Kristen lah. Jadi di masa Raja Romawi waktu itu dilihat anak-anak mudanya ini lemas kalau misalnya udah kawin, nggak bisa jadi tentara. Jadi bagi yang mau jadi tentara anak mudanya nggak boleh kawin. Nah, datang si pastor ini menentang kebijakan raja nih, oposisi dia. Akhirnya dia diam-diam mengawinkan anak-anak muda yang pengen kawin. Ketahuan sama raja, akhirnya dibunuh, dipancung lah si Valentine ini. Sejak itulah jadi sejarah Valentine dirayakan. Oh ini karena si Valentine ini dia mengorbankan dirinya untuk membela cinta pasangan gitu kayak mau menikah. Kayaknya dirayakan. Cara merayakannya kayak tadi itu si Yanto sama Yanti tadi itu. Sampai hari ini di Barat ya seperti itu. Nah kalau kita lihat dari pandangan Islam, kira-kira nyambung nggak dengan Islam tuh? Secara sejarah aja kan udah dari kafir kan, udah dari Barat. Nah, maka memang ini bukan produk Islam gitu. Jadi ya tidak. Jadi Islam melihatnya, apalagi dengan budaya Barat sekarang, setiap hari Valentine rayainnya malam-malam. Malam-malam pasti sama pacar. Nah, kan kalau dibilang kasih sayang, kita kan kasih sayang banyak di Islam tuh ke orang tua, ke adik, ke anak yatim. Dan kita nggak mungkin malam-malam Valentine itu kita sumbang ke anak yatim, ke panti asuhan kan. Malam-malam juga kita datang ke orang tua kasih belekat misalnya, nggak mungkin. Pasti malam-malam mereka kalau di Barat itu ya apa istilahnya tuh, kalau di diskotik itu juga joget tuh apa namanya tuh, dugem misalnya atau apa gitu kan. Party party kayak gitu. Minumnya pun nggak mungkin minum air putih saja, kopi Solo gitu kan. Mungkin minum kopi, nggak mungkin minum jus ya, minum alkohol. Jadi budayanya memang maksiat semuanya, jadi ya tidak nyambung. Makanya ya itulah Islam memandangnya juga itu sebagai bukan hari kasih sayang, malah hari zina. Gitu. Berarti Islam itu memandang Valentine itu bukan sebagai tradisi kita, ya, dan bukan juga tradisi. sebagai hal yang patut kita lakukan. Ya. Jadi ternyata sejarah dari Valentine ini cukup sangat sedikit, saya bilang seperti apa ya, kayak sangat berjasa bagi mereka katanya. Karena sampai tadi dibilang ada oposisi itu yang sampai pastor itu memperjuangkan itu katanya, sampai dia dibunuh katanya. Ya. Kan kalau kita lihat sejarahnya kan mengenaskan. Ya membela, itulah tujuannya dia membela orang-orang yang ingin bercinta lah istilahnya. Akhirnya karena nggak setuju sama raja ya kayak gitu ya. Cuma itulah perayaannya harusnya kan ya kalau emang kayak gitu ya didoakan sih pasturnya, tapi ini malah dirayakan lagi. Nah itulah dengan zina dan sebagainya, makanya nggak nyambung. Ya, memang sedikit agak mengerikan tapi kalau kita bahas sejarah dulu. Nah ini ada pertanyaan titipan dari kawan-kawan Aradi TV nih Ustaz. Nah jadi kemarin kan saya duduk kan, Ger nanti kalau duduk sama Ustaz tolong tanyakan ini ya kata gitu. Ya jadi gini Ustaz, titipan pertanyaannya itu gimana sih kalau suami istri itu yang sudah halal tapi tetap merayakan hari Valentine padahal dia seorang muslim. Oke, suami istri merayakan Valentine. Nah, ini berarti sebenarnya gini, kalau dibilang tujuannya merayakan kasih sayang, berarti patut dipertanyakan nih hubungan suami istri ini. Karena bagi saya ini sama istri saya, bagi saya setiap hari itu hari kasih sayang. Masya Allah. Setiap hari kami bagi-bagi coklat kan. Walaupun romantis banget. Ya, walaupun cuma coki-coki ya kan. Nah, setiap hari itu istri saya kadang mungkin bikin Milo untuk saya, kalau gimana kan. Pokoknya romantis, halus ya ibadah bareng atau apa kan. Jadi kalau misalnya ketika hari Valentine aja misalnya dia merayakan, berarti kan siapa yang dia ikuti? Nah, kita kan istilahnya apalagi orang yang menikah itu kan ibadah. Ibadah itu berarti kita ikut Allah, ikut Nabi. Ya, Nabi tidak merayakan Valentine. Dan Nabi punya konsep sendiri dalam membuat suasana romantis sama istrinya ada dalam sejarah Islam. Nah, jadi tentu ini
tidak dibolehkan. Dalam suatu hadis Rasulullah bilang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai suatu kaum berarti bagian dari kaum itu. Kita ikut-ikutan orang kafir, kita sama. Makanya di surah Al-Baqarah dijelaskan itu, Bismillahirrahmanirrahim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang Yahudi Nasrani sampai kapanpun nggak akan rela kepada kalian sampai kalian mengikuti mereka. Ada juga yang menafsirkan mengikuti bukan hanya kita ikut agama Yahudi Nasrani, tapi ikut tradisi mereka. Makanya ini juga nyambung dengan salah satu perkataan ada namanya misionaris ya, orientalis, apa istilahnya. Jadi di Kristen itu kan ada orang-orang yang tugasnya itu untuk mengkristenkan umat gitu, mengkristenkan dunia kan. Jadi ada namanya Samuel Zwemer, bisa dicari di Google. Dia ini salah satu tokoh yang anti-Islam tentunya. Dia pernah bilang kayak gini. Jadi sekarang orang-orang kafir itu untuk istilahnya mengkristenkan orang Islam tuh bukan dengan cara kristenisasi lagi. Bukan, kalian misalnya kalau dulu mungkin kawan-kawan ada mendengar kalau dapat bencana misalnya ketika tsunami kan, tiba-tiba dibagiin Indomie, ada salibnya, baju ada salibnya kan. Itu kan apa namanya, bingung juga kita waktu itu kan, misalnya dibagi baju Erigo, tiba-tiba belakang ini XL atau L, ini ada salib rupanya kan, udah tidak Kristen ya. Ukuran baru saya. Itulah, baru kok ada plus-plus gini ya. Nah itu sekarang nggak ada model lagi kayak gitu. Tiba-tiba dikasih sembako kemudian masuk ke agama Kristen. Itu tidak ada. Tapi model sekarang cara mengkafirkan, apa istilah, membuat orang Islam itu kafir, Kristen kan, adalah dengan cara apa? Buat orang anak-anak muda Islam itu lupa terhadap Al-Quran. Kemudian sibukkan anak-anak muda Islam itu terhadap hawa nafsu. Sehingga apa yang terjadi pada akhirnya, lahirlah generasi-generasi yang tidak peduli Islam. Jadi karena orang tuh lupa dengan Al-Quran, dengan cara apa? Pokoknya kita disibukkan dengan ya musik, game-game yang tidak bermanfaat gitu kan, film-film yang tidak bagus. Kemudian karena kita sibuk dengan itu, sudah sibuk dengan itu, nggak sempat lagi baca Quran. Akhirnya kita nggak mengamalkan Al-Quran, lupa aja udah Al-Quran, nggak peduli lagi terhadap Islam. Termasuk misalnya kita dalam hal-hal apapun, misalnya terhadap ini ada kasus Palestina, itu nggak ngeh lagi, nggak aware lagi. Jadi misalnya suruh boykot nih, jangan minum Nescafe, misalnya jangan makan apa gitu kan, yang produk orang Israel misalnya kayak gitu. Itu nggak peduli lagi karena sudah nggak peduli terhadap Islam lagi. Itu misi. Jadi ketika kita ikut suami istri ikut Valentine itu kan berarti ikut orang kafir, dan itu emang misi mereka supaya kita ini ikutan sebenarnya. Jadi kalau orang bilang satu kayak FOMO saja, kayak ikut-ikutan secara gimana? Karena sering dilihat jadi dia ikuti gitu tanpa harus dia mengerti kembali gitu saya. Kayak apa yang trending ikut semua gitu kan. Jadi kayak mungkin ini kayak serangan mereka dari secara halus saja, halus dengan budaya. Jadi meskipun itu kontras dengan dengan agama kita, namun karena itu sudah dinampakkan, jadi orang ikut-ikutan, jadi misalnya jadi FOMO gitu. Itulah, itu berbahaya ya kalau misalnya. Itulah kadang budaya ikut-ikutan tuh memang harus dikontrol gitu. Kita harus, kalau dalam agama kan ada istilahnya taklid ya. Nah, jadi ikut-ikut tapi nggak tahu gitu. Ikut-ikut tapi nggak tahu. Sekarang termasuk tren-tren tren-tren di di TikTok misalnya kan. Kadang saya sama murid-murid saya, kadang mahasiswa juga gitu, ketika melihat sesuatu yang tren kayak dulu misalnya, kalau jumpa misalnya guru assalamualaikum, tapi gara-gara ikut-ikut tren-tren TikTok bukan assalamualaikum lagi, salam dari Binjai. Sama sekarang lihat orang misalnya penjelasan, misalnya ada mahasiswa maju depan, bagus sekali ini penjelasannya, keren ya, menyala abangku. Ilmu padi. Ya, jadi bukan masya Allah lagi ya. Itu kan jangan sampai hilang. Misalnya ikut-ikutan tuh kita harus paham yang kita ikuti itu ya. Ya gitu paling. Mungkin tuh pleset-plesetannya misalnya memang respect abangku. Oke, umat padi misalnya. Nanti nggak bertentangan dengan akidah ya, is okay kan. Kalau Valentine ini kan sudah ya jelas bertentangan. Baik Ustaz, jadi
pada dasarnya teman-teman, Valentine ini itu budaya tidak sama dengan kita. Ini untuk teman-teman yang mulai tersesat mungkin ya kan di jalan yang tidak benar, bahwasanya itu adalah perbuatan yang tidak benar. Sudah dijelaskan tadi oleh Ustadz bagaimana tentang Valentine itu masuk, Valentine itu bisa mempengaruhi kita dan dampak buruk dari Valentine tersebut. Nah, jadi gini Ustadz. Kan tadi Ustaz bilang Valentine itu haram, dan Valentine itu tidak mungkin dilakukan oleh umat Islam. Jadi bagaimana sih Ustaz cara kita, cara Islam memberikan kasih sayang, Ustaz? Terutama kayak untuk pasangan kita yang sudah halal, Ustaz, yang sudah halal, dan juga kepada seluruh umat manusia, gitu, Ustaz. Oke, ya untuk merayakan kasih sayang ya. Oke. Betul nih yang sudah halal di sini. Cuma Ustaz sendiri. Ini sudah halal belum? Belum, masih haram. Masih haram. Enggak ya, maksudnya merayakan kasih sayang itu artinya jangan dipikir kepada yang sudah menikah saja, yang belum menikah juga bisa merayakan kasih sayang. Cuma gini, kalau misalnya yang jomblo misalnya kan, di dalam hadis Quran tuh banyak ayat tentang kasih sayang. Bahkan kita setiap hari sebelum memulai sesuatu kita disuruh baca apa? Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu kan Ar-Rahmanir-Rahim artinya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu memang emang sayang kepada kita dan disuruh kita ini istilahnya orang Islam ini didoktrin supaya ini agama kasih sayang loh. Rasulullah pun diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kamu itu diutus sebagai rahmat kepada seluruh alam. Artinya kita ini memang agama kasih sayang. Makanya ada hadis yang mengatakan kita ini harus baik kepada orang tua. Ya, layarham laisa minna ma layarham saghirana. Bukan termasuk dari kami yang enggak menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Artinya sebagai misalnya di mahasiswa di kampus menghormati abang lettingnya, menyayangi adik lettingnya. Artinya mentang-mentang nih adik letting ospek dulu, dipalak dulu. Mentang-mentang karena abang letting dianggap sombong, nggak mau respect. Nah, ini jangan sampai, tetap harus jumpa abang letting menyalah abang. Tetap jadi slogan utama. Jadi apanya kita ini apalagi pada orang tua lah, kalau belum masih jomblo ya, pada orang tua bentuk kasih sayangnya ya kita mematuhi perkataannya, tidak membantah ya kan. Nah, untuk konteks yang sudah menikah tentu ya apa yang dicontohkan sama Nabi. Dalam Islam tuh banyak sekali Nabi mencontohkan cara kasih sayang. Misalnya ketika Nabi bersama Aisyah misalnya kan, itu bahkan sampai ya misalnya dalam hal makan, Nabi makan, misalnya Nabi makan apa misalnya kan daging, udah kan ada gigitan ya misalnya makan, ini digigit sama Aisyah, habis itu Nabi ambil dagingnya dimakan, digigit di tempat bekas Aisyah itu, jadi tidak merasa jijik gitu. Pernah juga Nabi ya bantu istrinya di rumah, bahkan mungkin yang kalau kita lihat hari ini mungkin nggak masuk akal, Nabi itu sama Aisyah bahkan ikut lomba-lomba saling lomba lari gitu kan. Ada dibilang sama Aisyah itu, saya ketika masih badan saya kurus istilahnya itu, kalau lomba lari pasti saya menang. Tapi ketika akhirnya saya makin dewasa, sudah gemuk, sudah Nabi yang menang. Sampai ketika nonton konser lah ya, nonton rebana dulu kan, itu Nabi menggendong Aisyah. Kalau kita lihat suami istri hari ini, misalnya tiba-tiba ada bapak-bapak sama istrinya lari-lari di depan tugu Darussalam. Kita bilang pupuk bapaknya. Tapi itulah romantisme Nabi dulu kayak gitu. Jadi banyak sekali Nabi mencontohkan bagaimana berkasih sayang terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap orang tua. Jadi Islam tuh udah jauh dan lebih lengkap konsep kasih sayang dibanding kita harus ikut-ikutan Valentine. Karena jelas berbeda, Valentine itu emang kasih sayang dimaksud itu ya zina gitu ya kan. Ujung-ujungnya ya HIV, AIDS. Tapi kasih sayang dalam Islam itu setiap hari kasih sayang. Setiap hari kasih sayang dan kasih sayang untuk semua manusia gitu. Kira-kira seperti itulah cara merayakannya. Jadi kasih sayang di Islam itu lebih kompleks, Ustaz ya? Iya. Seperti itulah, lengkap. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi teman-teman, di Islam itu juga sudah diatur sedemikian rupa dengan indahnya tentang bagaimana cara kita untuk memberikan kasih sayang kepada orang lain. Mungkin bukan kepada orang-orang saja, tapi kepada alam, kepada binatang gitu. Jadi, nah, Ustaz, saya ingin tanya nih Ustaz, apa sih Ustaz pesan-pesannya nih Ustaz untuk sahabat-sahabat Aranir TV yang di luar Ustaz, yang mana tahu ada sedikit kata-kata yang memang bisa diterima di hati mereka Ustaz gitu. Oke, ya pesan ya. Iya Ustaz. Jadi apa istilahnya? Untuk kawan-kawan Aranir TV, ini ada di YouTube berarti kan Aranir TV ya? Ada Ustaz. Nah,
kalau memang sekalian pecinta setia jangan lupa subscribe. Nah, ada di Itu penting tuh. biar ada informasi dakwah lainnya kan. Yang pasti pesannya kita harus bangga sebagai orang Islam. Kita ini apa ya? Salah satu kenikmatan terbesar itu adalah lahir sebagai Muslim sampai kita mati pun sebagai Muslim. Dan hari ini kita kumpul di sini sebagai orang Islam. Itu tidak ada yang bisa menjamin kita akan mati juga dalam keadaan Islam. Makanya makanya Allah bilang dalam Al-Quran itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita nggak tahu kematian itu kapan ya, makanya ada istilah juga matal insan bima ya'ish. Orang itu mati menurut kebiasaannya. Jadi kalau kebiasaannya main Zeus tadi kan, jadi bisa nauzubillah mati dalam keadaan itu, dalam maksiat. Misalnya lagi Valentine itu, lagi merayakan Valentine misalnya, tiba-tiba dicabut nyawa, nauzubillah. Ya, akhirnya kita su'ul khotimah, makanya harus selalu istiqomah dalam kebenaran. Caranya ya kita selalu bergabung dengan circle orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu tentu tidak merayakan Valentine. Dan istilahnya selalu kita ini bangga terhadap Islam dengan cara apa? Kita belajar agama terus. Kita belajar, misalnya kita mau tahu tentang cinta gitu, FOMO misalnya tadi tentang Valentine itu kasih sayang. Kayak mana kasih sayang? Coba cari tahu dulu kasih sayang di Al-Quran, di hadis Nabi bagaimana. Jauh lebih banyak kisah-kisah. Kalau dalam Islam selain Nabi sama Aisyah ada nanti juga tentang konsep cintanya Rabi'ah Adawiyah, mungkin ada juga Laila Majnun kan. Banyak itu tentang syair-syair cinta itu dibanding kita cari di sumber yang bukan Islam. Jadi tetap bangga menjadi seorang muslim, tetap istiqomah sebagai muslim, dan semoga kita juga ya jika diwafatkan oleh Allah dalam keadaan muslim dan mukmin. Masya Allah. Terima kasih. Nah, teman-teman Araniri TV, jadi sudah dijelaskan Pak Ustadz bahwasanya kebiasaan kita atau hal-hal yang kita sering lakukan mungkin itu adalah jalan kematian kita, Ustaz. Kita bisa saja meninggal dalam kebiasaan itu. Jadi teman-teman, perlunya kita berteman dengan lingkungan orang-orang yang baik, orang-orang yang memang tidak melanggar syariat, karena orang-orang baik itu pasti tidak akan merayakan Valentine, menurut saya. Dan juga Islam sudah mengajarkan kita tentang kompleksnya bagaimana kita harus bisa menyayangi, mengasihi sesama manusia, sesama hewan, maupun dengan alam semesta yang ada di dunia pada hari ini. Nah, Ustadz, terima kasih Ustadz sudah datang jauh-jauh dari Batam, Ustadz. Masya Allah. Karena teman-teman Araniri TV, kalau just for info nih, karena pemateri itu tuh rata-rata orang jauh semua, Ustadz. Orang jauh dan pasti adalah ustadz-ustadz muda, Ustadz. Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah, bersyukur masih dibilang muda. Karena muda kita. Hari ini pendakwah itu harus anak-anak muda, dari anak-anak muda. Betul sekali. Baik, teman Araniri TV, kayaknya kita sudah sampai ke ujung acara. Terima kasih telah menyaksikan acara ini sampai habis, dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.